Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sengaja mencari sahabat lama, seorang advokat senior, Bapak Deddy Suwadi S. Sebelumnya di belakangnya itu Siregar itu, SHMH ini. Selamat berjumpa Mas Deddy. Selamat jumpa Mas Argo. Lama gak jumpa ya. Iya Mas Deddy, ini sengaja saya mencari Anda sampai akhirnya ketemu di sebuah warung ini ya. Ya gimana? Ini saya terus terang ingin bertanya kepada Anda, konstelasi hukum kita ini sekarang kan kesannya di kalangan masyarakat itu kalah dengan politik ini Mas. Artinya kalau kita mengenal trias politika itu ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Ini kayaknya yudikatif ini paling tidak beruntung ini nasibnya ini. Ini menurut Anda seperti apa ini Mas? Ya begini, hukum itu kan produk politik. Ya. Bahwa ketika hukum itu menjadi produk politik, ketika sudah diundangkan maka semua pihak itu harus taat dan patuh sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan tersebut. Ya. Namun dalam proses perjalanan bahwa penerapan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku itu ada mungkin ketentuan yang merasa dianggap tidak adil. Tapi dalam hukum itu mau tidak mau dia tetap harus dihukum, harus diputus. Ya. Dan ini dalam perkembangan di masyarakat, khususnya kaitan dengan perkembangan hukum yang ada, khususnya baru-baru ini yang terjadi di Indonesia, banyak keputusan-keputusan hukum sering ada yang belum selesai juga telah dicampuri oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini melalui keputusannya gerasi abolisi maupun amnesti, yang menurut saya itu boleh saja dilakukan, tapi ketika proses hukum selesai. Dalam pengertian itu bukan dalam proses persidangan, karena ada yang masih dalam proses persidangan belum putus, udah ada kemudian muncul amnesti dan lain. Menurut saya itu sangat tidak tepat. Jadi hukum itu kontra hukum. Jadi hukum itu juga ada pengecualiannya juga harus dengan hukum. Jangan diselesaikan dengan proses politik ya. Jangan dilakukan dengan proses politik, tapi melalui hukum. Walaupun itu melalui jalur politik yang berdasarkan hukum. Ya. Itu loh. Karena negara kita arahnya ke negara hukum ya toh. Hukum. Bukan negara kekuasaan ya. Nanti kalau seandainya ini berlalu sedemikian rupa, nanti menjadi negara kekuasaan. Ya. Bahwa hukum itu di bawah kekuasaan itu yang tidak bagus. Bahwa semua warga negara itu mempunyai kesetaraan dalam di hadapan hukum. Ya. Maka oleh karena itu timbul pertanyaan, kalau itu yang dialami oleh si Badu, Ya. atau si Ano atau si Polan, Ya. yang dia adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa, Ya. kemudian apakah dia juga mendapatkan hak privilegi, hak keistimewaan, Ya. sebagaimana yang diterima, misalnya kayak kasusnya Sekjen PDIP itu si siapa? Hasto Kristianto. Apakah inilah yang perlu menjadi suatu catatan bagi kita. Ya. Sebab akhirnya nanti hukum itu menjadi bagian kepentingan politik, itu menurut saya yang harus kita luruskan. Artinya jangan sampai jadi kepentingan kekuasaan melulu gitu ya. Ya. Bahwa dalam rangka untuk menegakkan keadilan, ya butuh juga kepedulian daripada kekuasaan atau presiden, Ya. yang pemegang amnesti abolisi maupun gerasi. Tapi betul-betul ketika proses itu sudah selesai, Ya. sudah selesai, ada masanya, ada waktunya, ada prosesnya, Ya. yang akhirnya itu nanti akan
akan menjadi pedoman. Ya. Kalau sekarang ini misalnya kita minta amnesti, abolisi ataupun misalnya gerasi, kan udah ada mekanisme prosedurnya. Ya. Tapi kalau dengan cara-cara yang demikian itu nanti orang akan bertambah, wah sana aja tanpa prosedur, ini masih proses aja bisa kok, kan jadi kacau. Iya, ya. Terakhir Mas Dedi, ini saya melihat, saya sebagai wartawan yang sudah lebih dari 40 tahun mengcover persoalan hukum, ini kok istilahnya Kak, apa namanya,